Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, pada video sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang makanan dan minuman yang diharamkan di dalam agama Islam. Untuk yang belum menonton, bisa dilihat link video ada di deskripsi. Menurut Ustadz Abdul Somad, bahwa makanan yang diharamkan di dalam agama Islam ada dua aspek. Pertama, aspek aini, dan yang kedua, aspek maknawi. Pada video ini, kita akan mendengarkan kembali penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang akibat dari makan makanan yang diharamkan di dalam Islam. Video ini merupakan video lanjutan dari sebelumnya. Semoga bermanfaat. Benda dan cara mendapatkan yang haram ini berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke dalam jantung. Dari jantung naik ke atas otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan telinga, otak memerintahkan hidung, otak memerintahkan lidah, otak memerintahkan tangan, otak memerintahkan kaki. Kata otak, langkahkan ke yang haram. Kata otak, tengok yang haram. Kata otak, dengarkan yang haram. Inilah efek makanan haram. Dijelaskan itu dalam Quran. Nausiatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khotiatin, pelaku dosa. Yang melakukan dosa kan mata. Yang melakukan dosa kan kaki. Yang melakukan dosa kan lidah. Yang melakukan dosa kan kemaluan. Kenapa yang dikatakan yang melakukan dosa itu nausiatin, ubun-ubun? Karena ternyata darah dari jantung naik ke otak. Otak bagian depan ini yang memerintahkan. Maka jangan kasih anak makan korupsi. Jangan kasih anak makan sogo. Karena merusak otak anak. Yang kedua, ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Satu piring nasi berubah menjadi segumpal darah. Darahnya jadi daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Berapa berat kita? 60 kilo. Ternyata 30 kilo dari yang haram. Maka dibakarlah 30 kilo itu, dihancurkan dalam api neraka. Padahal kita berdoa siang malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan dari api neraka. Tapi ternyata badannya santapan api neraka. Gara-gara apa? Waquduhan nas. Bahan bakar api neraka itu nas, manusia. Manusia yang mana? Manusia yang ingkar, yang kafir. Manusia yang makan haram. Wal hijarah, batu. Batu-batu berhala berubah menjadi bahan bakar api neraka. Yang ketiga, rajulun, ada seorang laki-laki, ash'as, rambutnya kusut, aghbar, berdebu. Yamuddu yadahu ila sama, tangannya dia angkat ke langit. Dia berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Tidak mungkin doa dikabulkan Allah karena makan haram. Tak mungkin doa dikabulkan Allah karena makan haram. Lidah yang dipakai untuk makan haram dipakai berdoa untuk minta, Allah tidak kabulkan. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala? Singgah di api neraka, otak membisikkan yang haram, lidah tak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua adalah azab bagi mereka yang memakan haram. Makanan haram merusak cara hidup manusia. Ada orang disuruh pilih 3 dosa. Yang pertama membunuh. Yang kedua memperkosa. Yang ketiga
minum khamar. Membunuh berat. Nah, kalau gitu jangan bunuh. Berzina juga berat. Jangan berzina. Yang paling ringan minum khamar. Begitu diminum khamar, hilang ingatan. Ketika hilang ingatan, datang setan, muncul hawa nafsu. Akhirnya memperkosa. Setelah selesai, datang takut, khawatir, nanti ketahuan. Ujung-ujungnya membunuh. 3 dosa terlaksana dalam satu waktu gara-gara khamar. Minuman keras. Jadi masalah minuman keras ini, Amerika, Eropa yang tidak Islam juga membuat aturan orang mabuk tidak boleh nyetir. Kalau ada orang mabuk tertangkap nyetir, masuk penjara. Kenapa? Membahayakan orang lain. Di beberapa provinsi yang muslim minoritas, saudara kita mayoritas non-muslim yang boleh minum, tapi juga diberlakukan perda, peraturan daerah, tidak boleh minuman keras di tempat umum. Jadi kalau dia habis minum, dia di rumah. Karena kalau dia berkeliaran, membuat keributan, pesta, emosi, kelahi, membakar, membunuh, menyerang orang. Jadi dibuatkanlah peraturan daerah. Anggota dewannya non-muslim. Keluar perda, tidak boleh minum di sembarang tempat. Jadi ternyata saudara kita yang tidak Islam pun merasakan efek positifnya. Positifnya menjaga diri dari hal-hal yang merusak. Jadi semua yang merusak ini adalah ujian. Ada orang menganggap ujian itu adalah sabar ketika diuji penyakit, sabar ketika diuji miskin, sabar ketika diuji bangkrut, sabar ketika diuji diremehkan. Tapi ada ujian dalam Islam, sabar menahan diri untuk tidak makan haram. Padahal ada kesempatan. Diajak orang makan babi, diajak makan anjing, diajak makan binatang berbisa, diajak makan yang bertaring, diajak makan darah yang sudah diolah, maka ini semua haram. Kesempatan ada. Begitu juga dengan adanya kesempatan untuk menerima sogok, kesempatan riba. Tidak ada orang melarang. Duitnya silakanlah pakai. Maka ini adalah orang yang sabar namanya. Sabar menerima ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah ujian sakit, banyak orang sabar. Masalah ujian bangkrut, banyak orang sabar. Tapi ketika ujian dapat tawaran makanan haram, mana yang lebih berat antara haram aini benda dengan haram maknawi? Lebih berat haram maknawi. Karena kalau haram aini ini orang jijik. Suruh makan cacing, jijik. Apalagi di tengah keluarganya tak terbiasa makan, jijik. Tapi kalau bendanya halal, bendanya gulai patin, bendanya rendang, halal barangnya. Tapi dibeli dengan uang haram. Ini yang mengerikan ini. Tak tahan dia melihat tawaran-tawaran ini. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan makanan-makanan ini, prinsipnya kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Karena makanan yang tidak baik amat sangat berpengaruh pada tindakan, cara berpikir, kesehatan, dari aspek kolesterolnya, lemaknya, dari aspek kandungan yang ada di dalamnya. Yang baru ditemukan dokter mungkin baru 20%, 80% belum ditemukan orang ahli medis sekarang. Maka yang paling selamat adalah ikut syariat Islam. Karena setiap aturan dalam syariat Islam itu pasti ada maqasid syar'iyah,
Ada tujuan-tujuannya secara syariat Islam yang kita tak paham. Banyak manusia ini dalam masalah makanan ini, kata dia lebih paham. Ini nggak apa-apa ini. Nah, maka dalam Islam artinya menyerahkan segala sesuatunya mengikut aturan Allah. Itulah Islam. Jadi kalau ada orang mengaku Islam tapi tidak ikut aturan Allah, itu tidak Islam. Itu ingkar namanya. Orang yang Islam berserah diri mengikut aturan Allah. Kata Allah haram, ya tinggalkan. Kata Allah makruh, usahakan untuk ditinggalkan. Kata Allah halal, laksanakan. Kata Allah wajib, laksanakan wajib. Sunnat, berusaha untuk melaksanakannya. Nah, ini semua aturan yang dibuat dalam kehidupan. Jangan sampai hidup ini nggak ada aturan. Hidup saya, ngapain saya diatur oleh agama? Lah, main sepak bola aja ada aturannya. Ada handball, ada outside, ada tiang gawang, ada kartu kuning, ada kartu merah. Main-main aja ada aturan. Main gaplek, main trup aja ada aturannya. Masa agama nggak ada aturannya? Yang penting perasaan. Yang penting dekat dengan Tuhan. Oh, tidak bisa begitu. Agama Islam ini ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada ijma', ada qiyas. Nah, ini tentang beberapa yang halal dan yang haram dalam Islam dari aspek makanan. Makanan terkait dengan rezeki. Betapa Allah SWT memberikan rezeki. Rezeki tak ada yang tahu. Kita hanya disuruh mencari ikan. Ikan apa yang datang, itu urusan Allah. Kita hanya disuruh menyiapkan pancingnya, menyiapkan sampannya, menyiapkan talinya, menyiapkan umpannya. Cacing, katak, udang. Pergilah ke tengah laut, masukkan ke dalam. Ikan apa yang datang, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha mencari yang halal. Setelah dapat yang halal, lalu kemudian dimasak, dicuci bersih, dimakan dengan baca doa, Allahumma barik lana. Makanan itu yang diambil adalah berkahnya. Allahumma barik lana, ya Allah berikan berkah kepada kami. Fima razaqtana, atas rezeki yang sudah kau berikan. Banyak dapat rezeki tapi tak semua dapat berkah. Kita mau rezekinya berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Orang menikah itu ingin istrinya berkah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Orang yang punya anak itu ingin anaknya berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Jadi hidup ini yang dicari adalah berkah. Kata orang kita berkah. Diambil dari bahasa Arab barokah. Kalau banyak barokat. Maka ketika kita bertemu, kita mintakan berkah makananmu, berkah jantungmu, berkah otakmu, berkah badanmu, berkah hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah, berkah, berkah. Orang yang makan haram, dia tidak dapat berkah dari makanan. Tidur jam 10. Badan sehat. Bangun-bangun jam 5.30. Kenapa tidak tahajud? Di antara sebabnya adalah makan syubhat. Bukan makan haram. Makan syubhat yang samar-samar. Innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara yang halal dan yang haram ada yang samar-samar. Famanittaqas syubhati faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, abu-abu, samar-samar, dia sudah menjaga dirinya, agamanya, kehormatannya. Jangan dekati yang abu-abu. Jauhi. Yang hitam jelas, yang putih jelas. Hitam jauhi, abu-abu, ini yang bahaya. Orang terjungkal itu karena kerikil kecil. Orang terjatuh itu karena kulit pisang.
Orang terperosok karena dianggap tidak lubang. Kalau lubang besar udah jelas, insya Allah selamat dia. Jadi kita berusaha untuk menjaga diri dari yang syubhat-syubhat. Ada sesuatu yang kita tidak anggap azab padahal azab. Apa itu? Azab tidak menikmati khusyuknya sholat, tidak menikmati khusyuknya baca Quran, tidak menikmati khusyuknya tahajud, tidak menikmati indahnya bersedekah. Itu diantara azab. Azab itu sakit, azab itu bangkrut, azab itu demam, azab itu. Ada azab yang menurut kita bukan azab. Apa dia? Tidak merasakan nikmatnya munajat ketika sujud. Tidak merasakan nikmatnya berzikir, tak merasakan nikmatnya bersolawat. Gara-gara apa? Gara-gara makan syubhat. Makan syubhat aja bisa hilang nikmat ibadah, apalagi makan haram. Jadi bagaimana kita menjaga diri, menjaga anak, menjaga istri dari yang haram-haram ini. Jadi tema malam ini Masya Allah tabarakallah, bagi yang sudah hijrah, hijrah sholatnya sudah alhamdulillah, hijrah puasanya juga sudah, hijrah umroh hajinya udah, hijrah zakat juga sudah, tapi hijrah menjaga diri dari makan haram. Enak betul martabaknya, kuasnya bulu anjing, haram. Ketika dibakar, tarik 2, 3, 5, bakar pakai lilin, pakai mancis, tercium bau rambut terbakar. Bulu apa itu? Nah ini semua perlu. Alhamdulillah makanan-makanan kita diberi label, diperiksa. Apakah ini lulus atau tidak. Makanan halal. Rumah potong. Perlu pengawasan rumah potong. Apakah sapi itu karena disumbatkan keran ke mulutnya sesak, mati. Supaya dagingnya berat, darahnya tak keluar, ditambah air. Apakah ayam yang kita makan itu betul-betul mati disembelih atau mati tertimpa? Karena menjelang subuh pasar sibuk hiruk pikuk. Tukang potong campakkan, bahkan beranyak. Potong langsung masuk ke tong air panas, dikupas langsung. Makanan apa yang sedang kita makan ini? Di Mesir beli ayam hidup. Timbang, potong di situ, bersihkan. Bukan ayam mati. Oke lah, karena waktu kita banyak ayam potong yang dibeli. Ayam potong, tapi jelas yang motong siapa. Sudah ada pelatihan motong. Mungkin ayamnya dipotong benar, tapi cara motongnya perlu ada pelatihan motong. Uratnya berapa putus. Nah ini semua menjadi pikiran kita bersama. Kalau kita sibuk memikirkan agama, otak kita tidak dirusak oleh yang lain-lain. Tidak sibuk memikirkan artis, memikirkan drama Korea, memikirkan sinetron India, memikirkan hiruk pikuk macam-macam. Kita sibuk memikirkan menjaga anak, istri, santri makan halal. Sangat halus mereka menjaga makanan halal. Saya datang ke pesantren Sulaimaniyah, cabang Turki, khusus tahfiz Quran. Ustadz Somad silakan makan, jangan ragu, ini sapinya disembelih oleh ustadz yang hafal Quran. Loh, kenapa begitu Pak Ustadz? Karena di pesantren Sulaimaniyah ini santri tidak boleh makan daging dari pasar luar. Tidak jelas siapa yang motong. Karena pesan dari Syekh Sulaiman, anak penghafal Quran mesti makan yang baik. Saya lama tertegun sampai sedetail itu menjaga makanan. Berpengaruh kepada hafalan, berpengaruh kepada pengamalan, berpengaruh kepada keikhlasan. Betul dalam hadis Nabi, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah. Nah, saudara seiman, itulah tadi penjelasan Ustaz Abdul Somad tentang akibat dari makan
makanan yang diharamkan di dalam agama Islam. Semoga kita bisa menghindarinya sehingga kita tidak mendapatkan akibat tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan untuk membersihkan diri dari makan makanan yang diharamkan di dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.